Di antara ajaran-ajaran yang dibawakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kemudahan-kemudahan ataupun keringanan-keringanan dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang beliau sampaikan. Ada amal ibadah yang terkadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali tausiah kita dengan terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang setiap saat, setiap detik tidak henti-hentinya dicurahkan kepada kita. Hanya dengan nikmat dan karunia Allah lah kita bisa hidup di dunia ini, bisa mencapai kebahagiaan. Tanpa rahmat nikmat Allah kita tidak bisa apa-apa di alam ini. Karena itu sangat sepantasnya kita selalu mengulang-ulang bertahmid memuji Allah atas berbagai pemberiannya kepada kita sekalian. Demikian juga kita harus mengiringi salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan tuntunan-tuntunan beliaulah kita bisa mengenal ajaran agama yang suci ini, agama yang dapat membawa kebahagiaan bagi kita di dunia dan akhirat kelak. Juga kepada para sahabat yang telah berjuang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan ajaran-ajaran suci yang beliau sampaikan hingga ke akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala serta pendengar radio dimanapun berada, salah satu ciri di antara ajaran-ajaran yang dibawakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kemudahan-kemudahan ataupun keringanan-keringanan dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang beliau sampaikan. Ada amal ibadah yang terkadang kita menghabiskan waktu begitu panjang, begitu lama untuk bisa melaksanakannya. Namun sebaliknya ada juga yang amal ibadah hanya bisa kita kerjakan dalam situasi dan kondisi tertentu. Disinilah letak kemudahan ajaran yang dibawakan oleh baginda Rasulullah. Ada amal ibadah itu yang bisa dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada membutuhkan waktu-waktu yang lama, waktu yang luas, waktu yang lapang. Tetapi bukan berarti pada saat kita memiliki waktu yang sempit, yang singkat, lalu kita tidak bisa beramal. Jadi oleh karena itu Rasulullah SAW dalam beberapa hadis kita menemukan ada amalan-amalan itu yang walaupun kita lakukan dalam waktu yang singkat, tapi bisa mengimbangi amal ibadah yang dilakukan pada waktu yang luang, yang panjang. Ini mungkin bisa kita sebut sebagai amal ibadah orang-orang yang sibuk.
atau orang yang beramal sedikit atau modal sedikit tapi untungnya banyak, seperti sistem ekonomi. Ada bagian-bagian dalam Islam yang kalau kita telusuri yang terkesan seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menemukan sejumlah hadis-hadis Rasulullah yang mengandung makna lebih kurang seperti itu. Misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berasal dari sahabat Rasulullah yang bernama Barra. Anil Barra radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid. Barra menceritakan bahwa suatu ketika seorang laki-laki datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalam keadaan muqanna'un bil hadid, menggunakan pakaian besi atau baju perang. Jadi dengan memakai pakaian tersebut dia datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari fatwa beliau, ingin mendengarkan bagaimana arahan beliau. Ya Rasulullah, uqatil au uslim. Wahai Rasulullah, apakah saya ikut berperang ataupun saya Islam dulu? Jadi di sini laki-laki ini menanyakan kepada baginda Rasulullah antara dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia ingin berperang. Pilihan kedua, dia masuk Islam. Ternyata ketika kita telusuri, si laki-laki ini dia memang bukan seorang muslim. Makanya dia bertanya kepada Rasulullah, apakah saya masuk Islam dulu atau saya berperang? Ya, boleh jadi laki-laki ini ya orang yang telah mengenal Islam tetapi dia belum mau memeluk agama Islam. Ada bermacam kemungkinan laki-laki ini. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aslim thumma qatil. Kata baginda Rasulullah, hendaklah kamu masuk Islam dulu, baru kemudian kamu ikut dalam peperangan. Kata Barra kemudian, beriwayat hadis, fa aslama thumma qatala. Jadi setelah mendengar petuah atau arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya pemuda ini mengikuti arahan beliau. Dia mengikrarkan syahadat dulu di hadapan Rasulullah. Dia bersyahadat, dia masuk Islam dulu. Setelah dia masuk Islam, lalu dia pergi berperang. Artinya berperang bersama, bergabung dengan kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian periwayat hadis ini menceritakan lebih lanjut, begitu laki-laki ini turut berperang atau bergabung dengan pasukan perang, faqutila, ya, tidak lama kemudian dia langsung terbunuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah melihat laki-laki ini, begitu dia selesai mengucap kalimah syahadat lalu berperang,
belum lagi berapa lama berperang, tiba-tiba dia sudah meninggal dalam peperangan tersebut. Lalu apa kata Rasulullah terhadap laki-laki ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, amila qalilan wa ujira katsira. Kata baginda Rasulullah, laki-laki ini dia beramal sedikit, tetapi balasannya ataupun pahalanya banyak sekali. Para ulama memberikan penjelasan apa makna ucapan baginda Rasulullah, laki-laki ini beramal sedikit tetapi pahalanya banyak. Itu maknanya adalah amal sedikit yang dimaksudkan di sini adalah dia hanya berkalimah syahadat saja. Dia mengikrarkan kalimah syahadat, kalimah tauhid di hadapan Rasulullah sebagai bukti bahwa dia sudah masuk agama Islam. Kemudian balasan yang banyak, maksudnya mengucapkan kalimah syahadat itu dikatakan Rasulullah beramal sedikit. Mungkin sebelumnya ya sebagai orang yang tidak beragama Islam, dia biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Boleh jadi dia suka mencuri, membunuh orang, merampok, berzina dan lain sebagainya sebelum dia memeluk agama Islam. Bahkan dalam sebuah riwayat dia dikatakan juga banyak melakukan perbuatan riba. Jadi hutang piutang dengan jalan riba, mengambil keuntungan yang lebih dari modal yang diberikan. Ini memang tradisi ataupun praktek orang-orang pada zaman jahiliyah pada waktu itu. Itu merupakan persoalan sehari-hari yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Tetapi begitu dia masuk Islam, ya, bahwa Islam itu menghapuskan semua apa yang dilakukan sebelumnya. Jadi begitu dia Islam, terhapuslah semua perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Ketika terhapus itu langsung dia berperang bersama kaum muslimin. Lalu dia meninggal, dan meninggal itulah yang menyebabkan dia ujira katsiran. Dia mendapat nikmat yang besar. Nikmat yang dimaksudkan adalah nikmat mati syahid. Jadi dia mati syahid. Jadi orang kafir selama ini melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya, begitu masuk Islam sudah terhapus semua perbuatan-perbuatan dosa, lalu syahadat, mati yang disebut dengan mati syahid. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah, amal sedikit pahalanya berlipat ganda. Orang yang mati syahid itu adalah orang yang akan masuk surga di hari akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu contoh bahwa ada amal-amal ibadah yang dilakukan sedikit, modalnya sedikit, tapi pahalanya berlipat ganda. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang barangkali kita bisa bacakan ke depannya ini, yang misalnya menyangkut tentang amal ibadah sehari-hari. Kalau ini kebetulan contoh yang ada diceritakan oleh Al-Barra ini, orang non-muslim masuk Islam kemudian berperang lalu dia meninggal mati syahid. Tapi selain hadis seperti ini, ada juga hadis-hadis yang merupakan amal sehari-hari yang kita lakukan. Jadi pada saat kita melakukan amal ibadah tersebut, butuh waktu hanya sedikit waktu, tetapi imbalannya sama dengan kita melakukan perbuatan tersebut dalam waktu yang lama.
Misalnya ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang zikir misalnya atau tasbih. Ada amalan ringan seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah atau dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Kata baginda Rasulullah menurut hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, baginda Rasulullah mengatakan ada dua perkataan, ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan. Jadi kalimat itu ketika kita ucapkan sangat ringan, maknanya mudah diucapkan, tetapi thaqilatani fil mizan, walaupun kita mengucapkannya butuh waktu hanya enggak sampai 1 menit, tapi hitungan detik, tapi itu bisa membuat timbangan amal kebaikan kita itu berlipat ganda. Jadi saqilatani fil mizan, membuat berat dalam timbangan. Apa dua kalimat itu? Dua kalimat yang dicintai Allah, ringan diucapkan dan besar atau berat amal timbangannya. Baginda Rasulullah mengatakan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih mungkin yang sehari-hari kita bacakan, ya, maha suci Allah yang agung, wa bihamdihi dengan memujinya, subhanallahil azim, ya, maha suci Allah yang agung. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Butuh waktu hanya detik. Ini coba kita cermati para jamaah sekalian supaya menjadi perhatian dan amal ibadah kita di waktu-waktu yang sempit, di waktu-waktu yang barangkali kita tidak bisa menggunakan waktu yang banyak untuk beramal dalam situasi dan kondisi tertentu. Semoga lidah kita tidak berat untuk membiasakan mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Balasan ataupun pahala yang didapatkan dikatakan oleh baginda Rasulullah dalam riwayat Imam Al-Bukhari ini adalah menjadikan bacaan itu untuk bebannya atau untuk menambahnya berat timbangan kita nanti pada hari akhirat. Ini yang saya maksudkan tadi. Ada amalan-amalan yang dilakukan kecil, ringan, membutuhkan waktu hanya menit, bahkan tidak sampai menit, membutuhkan waktu hitungan detik, beberapa detik, tapi membuat timbangan amal kebaikan itu menjadi banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian kita juga menemukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abdullah ibnu Mas'ud. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat Ibnu Mas'ud, baginda Rasulullah mengatakan barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka ia akan mendapat 10 kebaikan, ya. Wal hasanatu bi asyri amsalha. 10 itu satu kebaikan itu dibalas dengan 10
kebaikan yang lain. Jadi 1 dibalas dengan 10. La aqulu alif lam mim harfun. Kata baginda Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi yang saya maksud, kata baginda Rasulullah, membacakan alif lam, alif saja, 1 huruf kita bacakan alif, itu dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi kalau alif lam mim di situ ada 3 huruf. Makanya Rasulullah memberikan penegasan di sini, jangan sampai diduga ucapan alif lam mim itu 1 huruf. Tidak, kata baginda Rasulullah. Kalau alif lam mim itu ada 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Artinya hanya membacakan alif lam mim di sini berarti kita sudah membaca 3 huruf, baru 1 kata ya. Membaca 3 huruf, jadi masing-masing huruf itu diberikan balasan sampai 10 kali lipat pahalanya. Jadi kalau 3 huruf ya 30. Nah, apalagi ditambah dengan bacaan-bacaan lain terhadap lafaz-lafaz ayat Al-Quran. Nah, ini juga mengandung pengertian amal kita kecil ya, dalam situasi dan kondisi tertentu, bukan berarti pada saat kita tidak memiliki waktu yang luang, waktu yang panjang, lalu kita tidak bisa beramal. Jadi dalam waktu-waktu yang sempit pun kita bisa beramal, asal kita mengetahui amalan-amalan apa yang kita bisa lakukan dalam hitungan detik, nah, tapi imbalannya sama dengan melakukan perbuatan-perbuatan lain dalam waktu yang besar ataupun luang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sejumlah hadis yang lain juga baginda Rasulullah SAW telah menyebutkan, misalnya fadilah kita membaca surat Al-Ikhlas. Ini dalam beberapa riwayat disebutkan, misalnya dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ataupun bersabda kepada para sahabat beliau, aya'jizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal qur'ani fi lailah, mampukah kamu untuk membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran pada 1 malam? Ini pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat. Wahai para sahabat, apakah kamu mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam 1 malam? Lalu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, fasyaqqa dzalika alaihim. Ternyata membaca Al-Quran sepertiga di dalam 1 malam itu merupakan satu kesulitan bagi para sahabat. Cuma kan kita ketahui, sahabat baca Al-Quran berbeda dengan kita baca Al-Quran ya. Sahabat baca Al-Quran tidak seperti kita baca Quran, asal baca saja begitu. Seperti diriwayatkan, para sahabat ketika diajarkan ayat Al-Quran oleh baginda Rasulullah, mereka tidak mau berpindah dari satu ayat ke ayat yang lain sebelum mereka memahami apa yang dibaca.
Jadi setelah membaca, memahami kandungan dari ayat Al-Quran tersebut, ya mereka itu mudah ketika tidak paham bisa bertanya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan tidak mau berpindah dari satu ayat ke ayat yang lain sebelum memahami dan mempraktekkan atau mengamalkan ayat yang dibaca dan dipahami tersebut. Bayangkan butuh waktu yang tidak seperti waktu yang kita butuhkan baca-baca Al-Quran, cuma membaca saja tapi tidak mentadabburkan maknanya. Makanya para sahabat merasa berat pada saat ditanyakan oleh baginda Rasulullah, "Wahai para sahabatku, mampu enggak kamu membaca Al-Quran sepertiga dalam satu malam?" Makna sepertiga berarti kalau Al-Quran itu 30 juz, sepertiga itu berarti 10 juz. Jadi dengan kata lain, mampu tidak kalian membaca Al-Quran satu malam 10 juz? Jadi para sahabat pada waktu itu mengatakan, "Ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu membaca seperti itu? Enggak ada di antara kami yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam, enggak ada yang mampu. Ya seperti yang kita gambarkan tadi, membaca, memahami. Itu sahabat saja seperti itu, ya. Lalu melihat begitu beratnya atau begitu susahnya para sahabat untuk bisa membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran dalam satu malam, Rasulullah mengatakan pada sebuah riwayat ini, pada riwayat Imam Al-Bukhari, faqala Allahul Wahidus Samad. Maknanya membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi Allahul Wahidus Samad sulusul Quran. Yang membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Pada riwayat lain disebutkan, "Wahai sahabat, apa kamu tidak mampu membaca surat Al-Ikhlas?" Kamu membaca surat Al-Ikhlas itu berarti kamu sudah membaca sepertiga Al-Quran. Nah, jadi karena yang dibayangkan oleh para sahabat memang membaca yang pada hakikatnya membaca seperti biasa, maka terkesan berat. Tapi ketika diberikan penjelasan oleh baginda Rasulullah, membaca surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ini seperti disebutkan pada riwayat yang lain, juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas di dalam salat, ya. Dia membaca surat Al-Ikhlas di dalam salat setelah di waktu malam hari ini. Bangun di waktu malam, di waktu sahur itu dia setelah membaca surat Al-Fatihah lalu membaca Qul huwallahu ahad yuraddiduha. Baca Qul huwallahu ahad diulang-ulang, bukan 1-2 kali tapi diulang-ulang beberapa kali. Wa fi riwayatin ukhra la yazidu 'alaiha, dia tidak menambah selain membaca Qul huwallahu ahad tersebut. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat yang melihat laki-laki ini yang mengulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas di dalam salatnya itu, lalu dilaporkan kepada Rasulullah di pagi hari. Dia ceritakan, menurut hadis ini pada saat dia menceritakan terkesan seolah-olah dia yang melaporkan ini menyepelekan membaca surat Al-Ikhlas itu, ya. Kenapa diulang-ulang terus membaca Qul huwallahu ahad? Enggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, diulang-ulang terus. Jadi dia disebutkan oleh sahabat yang melaporkan ini,
wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Jadi seolah-olah laki-laki yang melaporkan ini memandang itu kecil, remeh, ya. Ya'uddu annaha qalilah, itu persoalan kecil. Sabar, wahai Rasulullah, si fulan itu kok dia udah ulang terus surat Al-Ikhlas. Apa nggak bisa dia baca surat lain? Kenapa harus itu terus yang diulang-ulang? Nah, jadi dia memandang itu persoalan-persoalan yang kecil maknanya, kurang maknanya. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Kata baginda Rasulullah untuk meyakinkan sahabat tadi, beliau bersumpah, demi yang jiwaku berada dalam kekuasaan Allah, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu, qul huwallahu ahad dan seterusnya itu la ta'dilu sulusal Quran. Itu walaupun kamu melihat bacaan-bacaan pendek, nah seolah-olah Rasulullah mengatakan seperti itu, ya. Walaupun terkesan bahwa bacaan itu pendek, singkat, tetapi kata baginda Rasulullah, la ta'dilu sulusal Quran, itu setara atau sebanding dengan kamu membaca sepertiga Al-Quran. Walaupun para ulama memang berbeda pendapat apa makna surat Al-Ikhlas sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ada beda-beda makna, di antara makna yang dipahami oleh para ulama, ya, seperti yang disebutkan oleh Abu Al-Abbas bin Suraij. Apa makna membaca surat Al-Ikhlas semakna dengan sepertiga Al-Quran? Itu maksudnya karena Al-Quran itu dibagi kepada 3 bagian. Jadi Al-Quran mengandung 3 bagian. Sepertiganya berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Jadi kalau kita pelajari secara keseluruhan kandungan isi Al-Quran itu mengandung 3 persoalan yang paling pokok. Ya, sepertiganya berkaitan hukum-hukum syariat dengan praktik amaliyah kita. Kemudian sepertiganya yang lain, yang kedua adalah berkaitan dengan janji-janji dan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah misalnya, kalau kamu melakukan ini akan dibalas dengan ini, atau kalau kamu melakukan perbuatan keji ini akan dibalas dengan neraka dan lain sebagainya. Itu bisa dipilahkan ke dalam sepertiga yang kedua. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi bahagian yang ketiga dari Al-Quran itu menyebutkan nama-nama Allah, sifat Allah, Rahman Rahimnya Allah dan lain sebagainya, penyayang Allah dan sebagainya, atau mengandung tentang kalimat tauhid tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Ikhlas yang sedang kita bahas ini syarat dengan makna tauhid. Ya, menyebutkan tentang Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana penyayangnya Allah, bagaimana kekuasaannya Allah. Nah, jadi ketika dikatakan surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Ikhlas berarti sudah membaca sepertiga Al-Quran. Artinya sudah membaca sepertiga bahagian Al-Quran, sepertiga kandungan Al-Quran. Itu diantara makna membaca surat Al-Ikhlas 1 kali sama dengan kita sudah membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ini makna yang dipahami oleh sebahagian ulama, tapi sebahagian ulama lain yang memahami menurut lahir bacaan sabda Rasulullah tersebut. Terlepas dari perbedaan pemahaman ini, yang jelas sabda Rasulullah ini ingin menjelaskan kepada kita, beramal sedikit tetapi pahalanya besar.
dalam situasi dan kondisi tertentu kita hanya memiliki waktu yang singkat, ya paling kurang bisalah kita membacakan surah Al-Ikhlas. Apalagi selesai melaksanakan salat, kita baca 1 kali, 2 kali, kemudian ya surat-surat yang pendek yang lain, 3 qul itu, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada satu riwayat lagi yang cukup menarik juga tentang beramal sedikit tetapi pahalanya besar. Ini diceritakan oleh Juwairiyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha. Dari suatu ketika pada saat baginda Rasulullah bermalam di rumah Juwairiyah, salah satu istri beliau, di pagi hari beliau pergi melaksanakan sholat subuh. Keluar dari rumah Juwairiyah, pergi melaksanakan sholat subuh. Juwairiyah tetap di tempat melaksanakan sholatnya. Thumma raja'a ba'da an adha. Lalu baginda Rasulullah kembali pulang ke rumah Juwairiyah lagi setelah tibanya waktu duha. Jadi kalau kita hitung-hitung, mungkin selesai waktu subuh dengan duha bisa jadi memakan waktu lebih kurang antara 1 sampai 2 jam lah. Wahya jalisatun. Jadi begitu Rasulullah tiba di rumah Juwairiyah, baginda Rasulullah melihat Juwairiyah masih duduk di tempat salat. Jalisatun. Faqala, baginda Rasulullah bertanya kepada Juwairiyah, "Ma zilti 'alal hali allati faraqtuki 'alaiha?" Wahai Jariyah, apakah kamu masih duduk di tempat aku meninggalkan kamu tadi? Waktu aku berangkat meninggalkan rumah, kamu duduk di tempat sajadah tersebut. Sampai sekarang kamu masih di situ? Jawab Juwairiyah, "Betul ya Rasulullah." Lalu baginda Rasulullah mengatakan, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat." Wahai Juwairiyah, setelah aku meninggalkan kamu tadi, aku membacakan 4 kalimat atau 4 kata yang saya ulang-ulang sebanyak 3 kali. Law wuzinat bima qulti munzul yaum lawazanathunna. 4 kata yang saya ulang-ulang 3 kali itu kalau dibandingkan dengan apa yang kamu amalkan semenjak pagi tadi sampai sekarang, itu akan sebanding. Padahal cuma 4 kalimat, 4 kata, karena bahasa Arab itu makna kalimat itu kata. Lalu apa 4 kata ini maksudkan Rasulullah? Setelah menjelaskan, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi membaca 4 kata ini, kata baginda Rasulullah, itu sebanding dengan lamanya kamu berzikir selama hampir 2 jam. Tapi membaca ini hanya hitungan detik, tidak sampai menit. Nah, ini juga menunjukkan petunjuk Rasulullah SAW. Ada amal-amal ibadah tertentu yang modalnya sedikit tetapi balasannya besar ya Allah Subhanahu wa taala. Tentu para jemaah sekalian bukan sengaja dipilih yang kecil-kecil begini, tapi dalam situasi tertentu yang tidak punya waktu yang banyak, ya kita amalkanlah yang seperti ini. Moga-moga walaupun amalan yang kecil, kita akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja para jemaah sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا